ataupun kepangkatan dan logaritma. Jadi yang perlu diperhatikan adalah baik kepangkatan maupun logaritma itu adalah pengoperasian matematika ya. Dia adalah operasi matematika seperti pengurangan, penjumlahan, perkalian, pembagian gitu ya. Jadi kita memperlakukannya sesuai dengan operasi matematika. Jadi bukan suatu angka di sana, dia bukan suatu nilai ya, tapi suatu pengoperasian matematika. Jadi eksponen atau kepangkatan ini pengoperasian yang dia kebalikan dari logaritma. Logaritma kebalikan dari kepangkatan. Seperti pengurangan kebalikan dari penjumlahan, perkalian kebalikan dari pembagian. Eksponensial ini kebalikan dari logaritma. Oke, kita eksponen dulu. Jadi kepangkatan kita tahu bahwa dalam notasi eksponen ini ada dua ya, ada basis di sini, ada pangkatnya atau eksponennya. Misalnya di sini 3 pangkat 5, 3 adalah basisnya, 5 adalah pangkatnya. Artinya apa 3 pangkat 5? Artinya adalah 3 ini kita kalikan dengan bilangan itu sendiri dengan 3 sebanyak 5 kali. Ya, jadi kita dapatkan misalnya di sini 3 pangkat 5 berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali sama dengan 243. Oke, berikutnya di sini misalnya sifat-sifat dari pengoperasian kepangkatan, misalnya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, ini sama dengan 2 pangkat berapa teman-teman? 2 pangkat 5, Pak. 2 pangkat 5 ya, saya kira teman-teman masih ingat, saya cepat saja ya. Ini, oke. Jadi di sini sifat umumnya A pangkat N dikalikan A pangkat M sama dengan A pangkat N plus M. Ya. Ini apa sifat-sifat kepangkatan yang lain ya, walaupun mungkin masih ada lagi beberapa gitu, ini yang dasar ya. Tadi ini sudah, lalu A pangkat N pangkat M itu sama dengan A pangkat N kali M, A pangkat minus N sama dengan 1/A pangkat N, dalam kurung AB dalam kurung pangkat N ya, sama dengan A pangkat N dikalikan B pangkat N. Kalau pembagian, A dibagi dengan B dalam kurung pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Saya kira teman-teman masih ingat itu ya. Ini salah satu kegunaan eksponensial di sini. Ini untuk order reaksi, teman-teman, kita menggunakan menghitung laju reaksi itu kita menggunakan ini ya, pangkatnya ini diperoleh dari sini apa namanya, yang depan ini namanya apa ini? Saya lupa. Nah, itulah ya. Oke. saya lupa ya. Oke. Koefisiennya ini ya. Oke. Jadi dari sini kita akan dapat menghitung laju reaksi ya. Laju reaksi ini K, konstante dikalikan dengan konsentrasi masing-masing, dipangkatkan dengan ini ya, konstantenya ini ya. Oke, ini simpel saja. Oke, berikutnya adalah logaritma. Logaritma ini tadi pengoperasian kebalikan dari kepangkatan ya. Jadi misalnya di sini 10 log 100. Jadi kalau di sini mungkin kita biasanya menggunakan basisnya itu di kiri atas biasanya ya, 10 log 100 gitu ya. Jadi 10 ini adalah basisnya sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Dan hasil pengoperasian log ini adalah nilai eksponen atau pangkat dari yang ditanyakan 100 ini berapa. Jadi 100 ini 10 pangkat berapa itu adalah pangkatnya, itu adalah hasil pengoperasian logaritma. Jadi kebalikan dari eksponensial, di mana 100 ini adalah 10 pangkat 2. Maka hasil pengoperasian dari 10, basisnya 10, log 100 adalah 2. Jadi di sini 10 harus dipangkatkan jadi 2 untuk menjadi 100 di sini. Jadi ini pengoperasian kebalikan dari kepangkatan di sini. Yang perlu diperhatikan bahwa basis ini, basis logaritma ini sebenarnya tidak hanya 10 ya basisnya ya. Nilai basisnya ini bisa bermacam-macam ya.
Tapi yang umum digunakan memang yang sering digunakan adalah logaritma dengan basis 10 ini. Disebut sebagai logaritma umum gitu ya, dengan basis 10. Atau sering kita juga jumpai di pertama itu logaritma natural. Logaritma yang basisnya adalah bilangan Euler ya. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar istilah bilangan Euler ya, salah satu bilangan irasional ya. Nilainya 2,718 sekian 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 nggak habis karena dia bilangan irasional ya, tidak habis dioperasikan gitu ya. Desimalnya nggak habis. Oke. Jadi yang sering digunakan di farmasi itu logaritma dengan basis 10, logaritma umum ya, dan logaritma dengan basis tadi bilangan Euler, disebut sebagai logaritma natural. Oke, ini adalah sifat-sifat dari pengoperasian logaritma ya. Ini notasi umumnya B log X sama dengan Y. Lalu A log X dalam kurung X dikalikan Y ya, sama dengan A log X ditambah A log Y. Kalau pembagian, itu sama dengan pengurangan ya. Kalau A log X pangkat R, ini sama dengan R-nya turun ke depan ya, dikalikan dengan A log X. Di sini. Ini penggunaan logaritma di dalam kimia atau kalau di farmasi yang sering kita gunakan adalah perhitungan ini misalnya pH ya sama dengan main log konsentrasi hidronium atau H+ ya. Lalu sering juga kita gunakan ini kinetika ya, kinetika kimia. Ini kinetika orde pertama ya. Jadi menggunakan logaritma natural. Kalau teman-teman ingat sudah pernah mendapatkan orde reaksi misalnya ln A ini adalah amount atau jumlah obat misalnya, sama dengan minus K, laju ya, laju reaksinya, dikalikan dengan T, T ini waktu, ditambah dengan ln A0, A itu jumlah obat, 0 berarti mula-mula atau awal, gitu ya. Atau bisa juga menggunakan C, konsentrasi ya. Kalau konsentrasi biasanya ln CT sama dengan ln C0 min KT. Ini contoh perhitungan sederhana untuk logaritma perhitungan pH ya. pH tadi rumusnya minus log H plus ya. Kalau diketahui pH-nya 5,2 tinggal kita operasikan sama dengan min log H plus. Log H plus sama dengan min 5,2 sehingga H plus konsentrasi H plus adalah 10 pangkat minus 5,2 ya. Antilog dari minus 5,2 atau eksponensialnya dalam bentuk eksponensial. Ingat, ini basisnya logaritma ini kalau tidak disebutkan ini berarti logaritma basis 10 ya, logaritma umum basisnya 10. Jadi kalau kita rubah dalam eksponensial, jadi konsentrasi H+ di sini adalah 10 basisnya dipangkatkan dengan hasilnya logaritma di sini, min 5,2. Ini diperhatikan ya teman-teman untuk perubahan dari logaritma ke eksponensial. Perubahan bentuknya seperti apa. Jika didapatkan di sini konsentrasinya 6,32 kali 10 min 6 molar. Oke, berikutnya logaritma natural tadi dengan basisnya adalah bilangan Euler ya. Jadi 2,718 sekian 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 gitu ya. Jadi logaritma natural atau sering kita notasikan sebagai ln ya. Ln X itu sama dengan E log X ya. Logaritma yang basisnya bilangan Euler ini. E ini adalah bilangan Euler. 2,718 sekian-sekian. Oke, jadi misalnya di sini ini juga yang sering diaplikasikan ya di farmasi ya, persamaan Arrhenius untuk mengetahui stabilitas obat, pengaruh temperatur terhadap laju degradasi obat. Jadi K ini adalah laju degradasi obat, laju reaksi ya. Jadi kita tahu bahwa
kenaikan temperatur akan mempercepat laju reaksi, termasuk laju degradasi obat. Karena degradasi obat itu pada dasarnya adalah reaksi kimia ya. Obat bereaksi misalnya terhidrolisis atau teroksidasi, dia akan rusak menjadi tidak aktif. Itu adalah degradasi obat. Jadi semakin cepat reaksi hidrolisisnya, maka semakin cepat pula laju degradasinya. Gitu ya. Jadi K ini adalah laju degradasi obat sama dengan A dikalikan dengan E, bilangan Euler, minus energi aktivasi dibagi dengan tetapan gas dikalikan T, temperatur mutlak dalam derajat Kelvin. Mungkin teman-teman tidak harus menghafalkan rumus-rumus ini dulu ya, tapi nanti teman-teman harus hafal rumus ini di semester-semester berikutnya. Tapi di awal ini kita cuma mempelajari rumus eksponen, logaritmanya saja, gitu ya. Jadi kalau ada soal nanti akan diberikan rumusnya seperti apa. Itu ya teman-teman ya. Cuma harapannya teman-teman ingat ya, di sini ada Arrhenius. Nanti ketika biasanya teman-teman ketika ditanya di semester 3 misalnya ada farmasi fisik, ada persamaan Arrhenius ini, ditanya, ini apa ini? E kecil ini. Teman-teman biasanya lupa, ini nggak tahu ini apa ini, E kecil ini. Biasanya kalau di persamaan ini di Arrhenius akan dijelaskan, K itu apa, A itu apa, EA itu apa, R itu apa, T itu apa. E itu tidak dijelaskan karena dianggap sudah paham ini istilah umum ya, E ini. E ini apa tadi teman-teman? E ini bilangan Euler tadi ya. Bilangan Euler ya, ini ya. Oke. Jadi jangan lupa ya dengan bilangan Euler ini karena sering kita gunakan nanti di farmasi. Jadi tadi ini masing-masing apa parameter ini di sini ya. Jadi nah di sini kan sudah kelihatan E ini tidak disebutkan. E ini apa ini? Tidak disebutkan, tapi teman-teman harus paham bahwa E ini adalah bilangan Euler tadi yang nilai 2,718 sekian tadi. Jadi untuk apa menyelesaikan persamaan ini biasanya kita secara prakteknya kita untuk melihat hubungan antara temperatur dengan laju reaksi, kecepatan degradasi obat, kita harus membuat persamaan garis lurus untuk menghubungkan pengaruhnya temperatur seperti apa sih terhadap laju reaksi. Maka kita buat sebagai persamaan garis lurus, biasanya Y sama dengan ini ya, MX plus B, atau teman-teman mungkin seringnya Y sama dengan BX plus A mungkin. Ya, bisa Y sama dengan MX plus B atau Y sama dengan BX plus A, sama saja ya. Di sini M ini adalah gradien garisnya ya, gradien regresi garis lurusnya. Jadi kita rubah dulu ini menjadi persamaan garis lurus. Kita operasikan kiri dan kanan dengan pengoperasian logaritma natural ya. Sama-sama kita lenkan. Len K sama dengan len ini ya. Lalu ini kita sederhanakan sisi kanannya dengan sifat-sifat logaritma tadi. Sama dengan len A, ini kan perkalian ya, ditambah len E pangkat min EA per R dikalikan T di sini. Ini bisa ya, teman-teman bisa memahami ini ya, pengoperasian ini ya. Oke, berikutnya pangkat tadi juga kita bisa operasikan ya. Ini kan ada pangkat min EA per R dikalikan T. Ini bisa kita turunkan ke depan ya, teman-teman. Oke, di sini kita bisa turunkan ke depan di sini. Dan ingat teman-teman tadi, len E itu sama dengan berapa? Len E berarti ingat, len itu logaritma yang basisnya E. Jadi len E itu sama dengan E log E. E log E itu berapa? 1 ya. Jadi ini bisa kita coret. Jadi 1, len E 1. Oke, jadi len K sama dengan len A plus minus EA per R dikalikan T. Jadi ini bisa kita buat menjadi persamaan garis lurus ya di sini. Dengan sumbu X-nya adalah sepertemperatur mutlak di sini. Ini sumbu X-nya, sumbu Y-nya adalah len K. Gradiennya adalah ini, minus EA per R. Oke, ini kita pelajari dulu pengoperasian logaritmanya saja ya. Nanti teman-teman akan mempelajari lagi ini ya di farmasi fisik yang tentang stabilitas obat nanti. Perhitungannya menggunakan persamaan ini.
Oke, terakhir penggunaan kalkulator ya untuk pengoperasian logaritma. Jadi untuk kalkulator saintifik kita tahu ada fitur atau fungsi logaritma maupun eksponen ya di sini. Misalnya ada logaritma, ada ln, ada kepangkatan di sini. Teman-teman harapannya bisa ya menggunakan fitur-fitur di dalam kalkulator ini ya. Ada yang bawa ini kalkulatornya sekarang? Ada nggak? Oke, misalnya kalau ditanyakan 2 log 8 itu berapa sih? Dengan kalkulator bisa Tiga, nggak? Pak. Dengan kalkulator ya itu ya? Dengan kalkulator bisa nggak? 3 nilainya? Ada yang tidak ketemu 3 dengan kalkulator 2 log 8? Kalau di saya 1, berapa gitu, Pak? Atau berapa ya? Harusnya berapa? 3 ya? Kan harusnya nggak usah kalkulator, kan kita bisa mengerjakan 2 log 8 itu harusnya 3 kan, 8 itu 2 pangkat 3 gitu ya. Kenapa bisa 1, sekian tadi? Nah, karena teman-teman belum mempelajari cara menggunakan kalkulatornya ya. Beda-beda kalkulatornya, mungkin saja ini tombol-tombol yang di sini berbeda dengan kalkulator teman-teman ya. Nanti silakan dibaca manual book-nya di kalkulator menggunakannya seperti apa. Kalau misalnya nggak ada fitur tadi logaritma yang dengan basis selain 10, teman-teman bisa menggunakan prinsip sifat-sifat logaritma tadi. Jadi misalnya 2 log 8 itu sama dengan, mungkin yang tadi nggak ada ya, karakter atau sifat ini, pengoperasian logaritma, ada yang ingat nggak? A log B sama dengan 10 atau X log B dibagi, ingat nggak? Saya nggak tahu kalau di SMA dulu kalian notasinya pakai apa ya? A log B atau B log A misalnya. Itu sama dengan ini, 2 log 8 itu sama dengan 10 log 8 dibagi 10 log 2. Ya nggak? B, A log B sama dengan X log B dibagi X log A. Atau coba log 8 dibagi log 2. Ketemunya berapa? Dengan kalkulator ya. 3 ya. Ya, Pak. Oke, jadi menggunakan sifat logaritma yang itu bisa. Kalau teman-teman bingung menggunakan kalkulatornya gimana ini caranya agar basisnya tidak 10 misalnya. Kalau teman-teman cuma bisa kalkulatornya bisa misalnya basisnya cuma bisa 10 saja misalnya. Nah, bisa menggunakan sifat-sifat yang tadi. Oke, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini kalkulator saintifik ini biasanya bisa menyimpan data ya. Mungkin teman-teman kemarin dengan Pak Dwi sudah mempelajari juga bagaimana menggunakan kalkulator ini untuk perhitungan regresi linear misalnya ya. Ya nggak? Kemarin dipelajari nggak regresi linear dengan kalkulator misalnya? Itu kan datanya disimpan di sana. Hati-hati teman-teman ketika menyimpan data, itu ketika teman-teman ingin menggunakan kalkulator itu lagi, itu harus dihapus dulu data yang lama ya. Dibiasakan sebelum menggunakan, dihapus dulu data yang lama, karena kalau tidak dihapus, data yang baru tadi akan bercampur dengan data yang sebelumnya yang masih tersimpan, sehingga hasil perhitungannya nanti tidak sesuai gitu ya. Terutama ketika menggunakan fungsi untuk menyimpan data ya, misalnya regresi linear atau statistika, itu biasanya datanya akan tersimpan. Jadi teman-teman pelajari bagaimana cara menghapus
datanya seperti apa di kalkulator teman-teman, sesuai dengan manual book-nya. Oke, ini saya close dulu, kita lanjutkan sedikit ya tentang logaritma. Oke, ini ada ini sifat-sifat logaritma yang lain ini. Apakah sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya. Jadi ini sifat logaritma yang lain, misalnya di sini B pangkat B log X. Ya, jadi B, basisnya eksponen ini sama dengan basis logaritma yang jadi pangkatnya ini, hasil pengoperasinya adalah sama dengan X di sini. Ya, tadi ini yang kita gunakan ya, misalnya di sini B log A sama dengan D log A per D log B. Di sini tadi ya, 2 log 8 itu sama dengan 10 log 8 dibagi 10 log 2 ya tadi. Atau kalau B log A juga sama dengan 1/A log B. Saya kira teman-teman juga masih ingat ini ya. Oke, contoh perhitungan logaritma misalnya di sini 4 log 64 sama dengan X. X adalah 4 log 64 berapa? 3. 3 ya, karena 64 ini adalah 4 pangkat 3 ya. Oke, berikutnya nomor 2. 2 log 8 ditambah 3 log 9 itu berapa? 2 log 8 ini berapa? 3 log 9 ini adalah 3 log 9 berapa? 2 ya. Jadi 5 ya. 5 ya. Hati-hati ya teman-teman ya. 3 ditambah 2. 5 ya. Oke, nomor 3. 2 log 8 kali 16. Nah, berapa ini? Pak. Berapa? 7. 7 ya. Ini bisa kita operasikan menjadi penjumlahan logaritma masing-masingnya ya. 2 log 8 ditambah 2 log 16 misalnya. 2 log 8 tadi 3, 2 log 16 itu 4. Berarti 3 ditambah 4, 7 ya di sini. Kalau 3 log 81 bagi 27 berapa ini? 4/3. Berapa? 4/3. 4/3? 1. 1 ya. Ini bisa kita jadikan pengurangan, misalnya 3 log 81 dikurangi 3 log 27, atau seperti ini lebih mudah kalau kita bagi dulu ya. 81 bagi 27 ini kan 3 ya. Jadi 3 log 3 sama dengan 1 sebenarnya. Atau tadi 3 log 81 berapa? 4. 4 ya. 3 log 27? 3. 3 ya, berarti 4 dikurangi 3. Ingat ya, tadi bukan dibagi tapi jadi pengurangan ya, jadi pengurangan kalau dirubah ke logaritma masing-masingnya tadi ya. Jadi 3 log 81 dikurangi 3 log 27. Bukan 3 log 81 dibagi 3 log 27. Oke, berikutnya 2 log 8 pangkat 4. Berapa ini? 12. 12 ya, karena 8 ini adalah 2 pangkat 3 ya. Tadi ingat, 2 log 2 pangkat 3 pangkat 4, itu berarti sama dengan 2 log 2 pangkat 3 kali 4 ya, 12. Sama dengan 12 berarti di sini. Oke, berikutnya nomor 6. 2 log akar 8 pangkat 4. 5, Berapa? Pak. 5. Berapa ini? Yang lain? 6. 6 ya. Karena nomor 5 ini jawabannya tadi 12 ini ya. Ini 2 pangkat 12 tadi. Ini dipangkatkan lagi setengah ya. Berarti sama dengan dikali setengah ya. 12 kali setengah, 6 ya. Jadi di sini jawabannya adalah 6.
Jadi sama dengan 2 log 2 pangkat 6 di sini. Setengah kali 12 tadi. Ini kan 2 pangkat 12 tadi. 6 ya di sini. Sorry. Iya, 6 ya. Oke, berikutnya ln x kuadrat ditambah ln x sama dengan 9. Maka nilai x adalah, mungkin bisa dicoba dihitung dulu. Ini bisa kita operasikan, penjumlahan ln ini bisa kita jadikan satu ya, sama dengan ln x kuadrat dalam kurung x kuadrat dikali x ya. Jadi sama dengan ln x pangkat 3, sama dengan 9. Pangkatnya kita bisa turunkan ke depan ya, sama dengan 3 kali ln x sama dengan 9. Ln x sama dengan 9 dibagi 3. Ln x sama dengan 3. X-nya berarti berapa? Nggak ada yang ketemu? Pak. Berapa? 20,08. 20,08 sekian ya. Jadi antilen dari 3 tadi ya. Bisa ya teman-teman ini ya, nomor 7 ya. Ada yang kesulitan nomor 7? Ada yang kesulitan nggak nomor 7? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjutkan. Kalau ada kita bahas. Ada? Oke, lanjut nomor 8. Iya, silakan. Izin bertanya untuk yang bilangan Euler itu, Pak. Iya, gimana? Mbak. Itu tadi bilangan Euler itu kan bilangan irasional, ya Pak? Iya. Nah, itu cara menentukan bilangan Euler-nya itu gimana? Maksudnya cara menentukan seperti apa, Mbak? Nilainya kan bilangan irasional tadi 2,718 sekian-sekian, biasanya disingkat 2,718 gitu ya. Cuma Iya. ketika kita mengoperasikan dengan kalkulator, itu ada ya bilangan Euler, kepangkatan dengan basisnya E, ya, atau menggunakan ln juga ada biasanya kalkulator saintifik gitu ya. Gimana? Menjawab nggak? Atau ada yang ditanyakan tentang bilangan Euler ini? Gimana Mbak? Yang kurang jelasnya tentang bilangan Euler ini seperti apa Mbak? Bentar Pak, bilangan Euler berarti bisa dicari pakai kalkulator tadi itu ya Pak? Bisa, ya bisa. Bilangan kalkulator ada, di scientific kalkulator ada. E pangkat berapa gitu ya. Itu untuk apa, sebagai notasi antilennya gitu ya. Baik Pak, terima kasih Atau Pak. kalau manual ya tadi 2,718 sekian gitu ya. Itu adalah bilangan Euler. Jadi ln ini logaritma dengan basis bilangan Euler ya. Ada lagi teman-teman? Saya ngitungnya ini Pak, E pangkat 3. Ya, E pangkat 3 ya. Berapa ketemunya? Kalau ada kalkulator nggak Mas? Bisa nggak? Tadi kayaknya pegang kalkulator ya? Ya benar Pak, hasilnya 20,08. Bisa ya dengan kalkulator ya. Jadi biasanya kalkulator ada yang fungsi antilen dan len jadi satu. Kepangkatan apa dengan basis bilangan Euler dengan lennya jadi satu. Biasanya butuh dipencet dulu notasi shift ya, atau second biasanya di kiri atas kalkulator, biasanya tergantung kalkulatornya ya. Dipencet dulu akan mengaktifkan apa fungsi yang kecil ya, fungsi yang di atas itu. Jadi kan kebalikan len, kebalikan dari apa eksponensial basis E tadi ya, E pangkat tadi.
Jadi tetap dipencet tombol learn, cuma di shift dulu, baru learn berapa yang dihitung. Gitu. Jadi shift learn 3 misalnya, itu berarti anti learn 3, sama dengan 20, sekian tadi. Gimana Mas? Bisa ya? Oke. Ada lagi teman-teman? Ini? Oke, kalau nggak ada, nomor 8 ya. E pangkat 2X sama dengan 5, maka nilai X adalah 0,8 Bapak. 0,8. Caranya seperti apa? Kalau di saya kalkulator bisa langsung pakai E-nya, Pak. Oh, bisa langsung E. Nggak, cari X-nya gimana caranya? Kalau cari X-nya. Kalau di buku saya bisa langsung ditaruh X di situ juga. Oh, X-nya juga langsung ketemu. Kalau misalnya kita ubah notasinya untuk X sama dengan berapa ini, gitu ya. X berarti ini ya, E pangkat 2X sama dengan 5. Teman-teman masih ingat tadi ya, kepangkatan itu adalah kebalikan dari logaritma. Di sini logaritma dengan, pangkatnya basisnya bilangan Euler di sini ya. Jadi kalau kita rubah notasinya menjadi logaritma natural, ln, berarti 2X pangkatnya ini sama dengan E log 5. Ingat nggak? Bisa dipahami nggak ini? 2X sama dengan E log 5. Atau E log kan tadi sama dengan ln ya. 2X sama dengan ln 5. Jadi X-nya berarti setengah dikalikan ln 5. Kalau misalnya nggak ada fungsi, di kalkulator nggak ada fungsi tadi langsung persamaan, dicari X berapa gitu, nggak ada, ya bisa kita ini dulu ya, kita rubah dulu notasinya misalnya di sini dalam logaritma natural ln di sini. Bisa dipahami nggak teman-teman ini? Atau ada yang ditanyakan ini? Atau kalau lebih mudah membayangkan, mungkin sama-sama sisi kiri dan kanan kita operasikan dengan logaritma berbasis E ya. Berarti E log E pangkat 2X sama dengan E log 5. Karena ini pangkat 2X, kita bisa turunkan maju ke depan. 2X dikalikan E log E sama dengan E log 5. Kan E log E bisa dicoret ya. E log E dicoret, berarti 2X sama dengan E log 5. E log tadi ln 5. 2X sama dengan ln 5. X sama dengan setengah dikalikan ln 5. Bisa dipahami ini teman-teman? Ada yang ditanyakan nggak ini? Bingung nggak untuk mengubah dari eksponen menjadi logaritmanya? Nggak apa-apa ya, kalau ada yang ditanyakan, langsung saja ya teman-teman ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan ke, seperti masih ada contoh soal lagi nih. Oke, contoh soal terkait farmasi ya di sini ya. Oke, nomor 9 ini. Suatu obat disuntikkan pada pasien akan dimetabolisme. Sedikit tentang metabolisme ya teman-teman. Ketika obat itu ada di dalam tubuh kita, dia akan dirubah obat tersebut menjadi bentuk tidak aktifnya, istilahnya di metabolisme. Oleh karena itu ketika kita minum obat kan lama-kelamaan efeknya akan hilang ya. Jadi karena obat tersebut di dalam tubuh akan dirubah menjadi bentuk tidak aktif. Jadi lama-kelamaan efeknya akan hilang karena di metabolisme ini. Oke, obat disuntikkan di dalam tubuh, dia di metabolisme menjadi separuhnya tiap jam. Jadi ketika 100 tiap jam menjadi 50 misalnya, jadi separuhnya ya. Jika pasien diberikan 100 mg obat, disuntikkan 100 mg obat, berapa jumlah obat yang ada di dalam tubuh pasien setelah 1 jam? Berapa setelah 1 jam?
50 miligram, Pak. 50 miligram tadi ya. Setiap jam jadi separuhnya. Setelah 2 jam berapa? Setelah 2 jam? 25. 25. Tinggal dikalikan setengah lagi ya, 25 miligram. Setelah 3 jam, kali setengah lagi ya, 12,5 miligram. Ya. Oke, kalau 24 jam, setelah 24 jam jadi berapa ini? Jadi berapa setelah 24 jam? Eh, 2,08 bukan, Pak. 2,08333. 2,08. Oke, mungkin bisa dicoba, Mas. Di sini langsung annotate bisa ya? Saya sebenarnya gini, Pak. Kayak cuma 100 dibagi 48. 100 dibagi 48. Ya salah, bukan, Pak. Salah ya, nggak semudah itu ya. Oke, ini dulu kita buat model matematikanya dulu ya. Ketika 1 jam, oke kita kerjakan bersama-sama ya di sini ya. Nah, ketika 1 jam tadi, obatnya jadi berapa? 100 miligram dikalikan dengan setengah ya, 0,5. Jadi 50 ya. Ketika 2 jam, 100 dikalikan dengan setengah kali setengah lagi ya. Sama dengan tadi berapa? 25 miligram. Ini sudah mulai kelihatan ya. Ini ya, modelnya seperti apa ya. Oke, sekali lagi. Ketika 3 jam kali setengah lagi. Jadi 12,5. Kalau ini kalau 24 jam berarti gimana ini? 100 miligram dikalikan berapa? 0,5 pangkat 24. Pangkat 24 di sini ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kan kelihatan ya. Jadi kalau 1 jam berarti 100 mg kali setengah pangkat 1. 2 jam 100 mg kali setengah pangkat 2. 3 jam kali setengah pangkat 3. Kalau 24 jam berarti kali setengah pangkat 24. Bisa dipahami ya teman-teman ini ya. Jadi berapa? 6 pangkat 10 min 6. 6 kali 10 pangkat minus 6 mg sekitar itu ya. Oke. Bisa ya teman-teman ini ya. Oke. Izin bertanya, Pak. Iya, silakan, Mbak. Itu kalau pakai rumus geometri bisa, Pak? Rumus ini ya, apa namanya? Deret itu ya. Iya, deret geometri. Deret ukur itu ya. Boleh, cuma hati-hati teman-teman ketika menggunakan rumus tadi. Ini kan kita sebenarnya mempelajari eksponensial ya, eksponensial kepangkatan dan logaritma pengoperasian ini. Ini modelnya seperti apa. Cuma nggak apa-apa menggunakan rumus itu bisa saja. Cuma hati-hati perhitungan biasanya teman-teman miss-nya itu dimenetapkan titik awalnya itu berapa, angka awalnya itu berapa. Misalnya biasanya deret itu menggunakan U ya, U1 biasanya menggunakan U1 ya. Jadi kalau awal ini berarti harusnya ada U0 di sana. Jadi 100 mg ini adalah U0 di sana ya. Jadi hati-hati menggunakan deret tadi. Oke, mungkin akan kelihatan di contoh berikutnya kayaknya. Kalau ini kan kita tidak ditanyakan jumlah obat awal itu berapa, ini sudah diketahui 100 mg. Cuma kalau soalnya ditanyakan ini nilai awalnya berapa. Benar, kalau nggak bisa ini langsung. Oke, ini contohnya.
Seorang peneliti di bidang mikrobiologi mengamati pertumbuhan bakteri. Bakteri tersebut diketahui membelah diri menjadi R bakteri tiap jam. Jadi tiap 1 jam, satu bakteri akan membelah diri menjadi sejumlah R bakteri. R bakteri ini belum diketahui ya berapa ya. Satu bakteri membelah jadi berapa dalam tiap jam. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa jumlah bakteri pada akhir jam ketiga, jadi setelah 3 jam, itu adalah 10.000 bakteri. 2 jam kemudian atau pada jam kelima, berarti ya 2 jam kemudian, atau pada jam kelima jumlah bakterinya menjadi 40.000. Berapa jumlah bakteri awal dan berapa bakteri pada waktu 8 jam, setelah 8 jam ya. Soalnya bisa dipahami ini ya. Oke, silakan Mbak dicoba menggunakan deret ukur tadi, nggak apa-apa. Atau teman-teman bisa membuat model matematikanya. Jadi biasanya notasinya untuk jumlah itu menggunakan jumlah bakteri ya, menggunakan N, number ya. Jadi jumlah bakteri pada waktu ke jam ke berapa, NT misalnya, itu dinyatakan sebagai NT tadi ya, number pada waktu ke T biasanya. Jumlah bakteri awal biasanya notasinya N0. Secara umum seperti itu. Nanti ketika teman-teman mempelajari mikrobiologi, mungkin akan ada kinetika pertumbuhan mikroorganisme, menghitung laju pertumbuhan mikroba itu seperti apa. Nah, menggunakan rumus tadi. Atau ada yang ingin langsung mencoba di sini, silakan. Nggak harus dihitung dulu ya, dicoba langsung aja nggak apa-apa. Kita kerjakan bersama-sama nanti. Ada? Ini ada yang sudah menjawab bakteri awal 2.500, bakteri 8 jam 320.000. Siapa tadi Mbak? Siapa ini? Mbak Deniar ya. Ini maaf, Mbak atau Mas ya ini ya? Ya? Mas, Pak. Oh Mas, maaf ya. Karena biasanya defaultnya saya manggilnya Mbak karena kebanyakan mahasiswi ya. Oke, maaf ya, Mas Deniar. Oke, silakan dicoba Mas, dikerjakan bisa langsung. Mau dicoret langsung atau share screen Mas? Permisi Pak, apa boleh share screen? Ya silakan, saya stop share dulu ya. Oke, silakan Mas. Permisi ya Pak, sebentar ya. Ya Mas, silakan.
Permisi Pak, apa sudah terlihat? Oke, sudah Mas. Ya, silakan bisa sambil dijelaskan, Mas. Tadi, terima kasih Pak. Baik, tadi kan dijelaskan bahwa bakteri membelah sebanyak R. Nah, R ini dalam hal ini jika dihitung menggunakan geometri dinamakan rasio. Nah, kan diketahui jumlah bakteri setelah 3 jam ada 10K atau 10.000. Nah, untuk bakteri setelah 5 jam ada 40K atau 40.000. Nah, untuk mencari R di sini dalam kurung bakteri membelah diri setiap 1 jam, kita mencari dengan menggunakan R sama dengan U5 dibagi U3. R sama dengan 40.000 dibagi 10.000. Kemudian R tadi kan U5 dibagi U3. Nah, U5 sendiri AR kuadrat dibagi AR, maksudnya AR pangkat 4 dibagi AR kuadrat, jadinya R kuadrat sama dengan 4, kemudian R sama dengan 2. Mungkin permisi Pak, izin mengganti biar lebih jelas. Misalkan B ya Pak. Misalkan menggunakan B. Nah, kemudian untuk di sini sendiri kan berarti bakteri membelah sebanyak 2 kali dalam 1 jam. Jadi jika yang ketiga adalah 10.000, kemudian yang kedua adalah 5.000. Kemudian yang pertama adalah 2.500. Kemudian ini 10K. Kemudian yang setelah 4 jam itu 20K. Setelah 5 jam jadi 40K. Setelah 6 jam jadi 80K sampai seterusnya. Ini 160K setelah 7 jam. Kemudian ada 320K setelah 8 jam. Mungkin bakteri awal 2.500, sedangkan bakteri setelah 8 jam 320. Barangkali salah, mohon maaf ya Pak, mohon dikoreksi. Oke, terima kasih Mas Deniar. Cuma ini seperti menghitungnya manual ya, dihitung R-nya, lalu dihitung masing-masing ini berapa, dikalikan 2, kalikan 2, kalikan 2 gitu ya dari yang sebelumnya. Sebenarnya kan bisa digunakan persamaan ini ya, persamaan tadi ya. Ini kan kita bisa membuat menjadi persamaan umumnya seperti apa. Cuma sebentar Mas, ini kalau bakteri awal itu letaknya di mana sih, jumlah bakteri awal? Di yang satu ini? Bagaimana Pak? Bagaimana? Ya, jumlah bakteri Pertanyaannya awal. Pak. Jumlah bakteri awal ini 2.500 ini kan letaknya yang di satu ya. Tapi satu ini kan setelah 1 jam tadi. Kalau Ya berarti bakteri awal kan belum membelah ya. Di awal belum ada waktu yang berjalan di sana. Jadi berapa? ini mungkin 1.250 mungkin Pak. Oke, 1.250 ya. Jadi jumlah bakteri awal 1.250. Jadi teman-teman hati-hati ya menggunakan ini rumus persamaan ini. Tadi ketika misalnya mencari U berapa untuk bakteri awal, berarti di sana kita gunakan U0 ya, bukan U1 ya. Ketika menggunakan U1 berarti kan jumlahnya kan A dikalikan R, misalnya R-nya sudah diketahui. Sorry, A ini berarti sama dengan U1 ya. Jadi misalnya U3 ini 10.000 misalnya sama dengan U0 ya. A ini sama dengan U0 ya. Dikalikan R pangkat minus 1 harusnya ya. R pangkat minus 1. Bisa dipahami nggak ini?
maaf, kok saya jadi agak bingung namanya. U3 sama dengan A pangkat R, kali R pangkat 2 ya, N-1 ya. A-nya, di sini kan kita bisa menghitung nilai bakteri awal itu dengan menghitung nilai A di sini. Cuma A ini yang perlu diperhatikan, A ini adalah U1 di sini ya. A itu kan nilai yang di sini. Nanti ketemu A-nya di sini adalah 2500. Itu bukan bakteri awal di sini ya. Kalau kita gunakan dari ini. Hati-hatinya seperti itu ya teman-teman ya. Karena bakteri awal itu ada di ini, U0 di sini ya. 1250 di sini. Bisa dipahami nggak ini maksud saya teman-teman? Bisa ya, jadi harus hati-hati di sih, sini. Pak. Ya. Berarti untuk yang U0 kan A dikali R pangkat -1, berarti A dibagi R ya, Pak? R-nya kan 2, berarti ya, seperti itu. 2500 dibagi 2. A-nya kan 2500 kalau dihitung pakai persamaannya, A-nya kan 2500. Ya, seperti itu, Mas. Terima kasih, Pak. Oke. Kira-kira bisa mengerjakan ini ya, teman-teman ya. Jadi atau mungkin bisa dengan dibuat persamaannya ya. Model persamaannya bisa kita buat tadi dari NT tadi, jumlah bakteri pada waktu T itu sama dengan R pangkat T ya. Dipangkatkan waktunya berapa dikalikan dengan N0 ya, jumlah bakteri awal gitu. Cuma tadi persamaannya tadi kan ada 2 persamaan sebenarnya di sini. Bentar, saya share screen lagi. Jadi ini kan kita punya 2 persamaan sebenarnya ya. NT pada waktu jam ketiga itu jumlah 10.000, NT 10.000 sama dengan R pangkat 3, T-nya kan 3 jam tadi dikali N0. Ini untuk persamaan yang ini. Persamaan yang kedua pada jam pada jam kelima maaf, itu 40.000 NT-nya sama dengan R pangkat 5 waktunya kali N0. Dari 2 persamaan itu kan kita bisa menghitung nilai R sama dengan tadi. Lalu dari sana kita bisa menggunakan salah satu persamaan untuk menghitung nilai N0-nya tadi ya. Kalau menghitung NT pada menit ke-8 tinggal kita masukkan NT pada menit ke-8 sama dengan R pangkat 8. Tadi ketemu R-nya 2 ya, 2 pangkat 8 kali N0. N0-nya adalah 1250. Bisa dibayangkan ya kira-kira teman-teman ya. Ada yang kesulitan membayangkan ini? Membuat model matematikanya dengan eksponensial atau kepangkatan? Oke, kita lanjutkan dulu soal terakhir di sini. Oke, suatu obat terdegradasi mengikuti kinetika orde 1 dengan rumus tadi ini sebenarnya hampir sama dengan persamaan Arrhenius tadi, cuma ini dalam konsentrasi ya, dengan kinetika reaksi orde pertama tadi CT, C ini untuk concentration, konsentrasi ya, T ini untuk waktu, jadi CT ini konsentrasi pada waktu T. Jadi untuk laju degradasi biasanya satuannya waktu dalam menit biasanya, tapi ini soalnya dalam jam nggak apa-apa, kita kerjakan dalam jam saja waktunya. CT sama dengan C0, konsentrasi 0 awal mula-mula, C0 adalah konsentrasi awal mula-mula, dikalikan E ini ingat, E ini bilangan Euler ya, dikali minus K, K ini adalah laju reaksinya, dikalikan dengan T. T ini adalah waktu tadi, waktu yang sama dengan CT ini. Jadi C ini adalah konsentrasi pada waktu ke T ini. Oke, jika kadar obat mula-mula adalah 2 mg per mililiter, teman-teman mungkin
mengenal dulu persamaan ini, nggak harus hafal dulu. Nanti kalau ada soal akan diberikan rumusnya ya. Cuma nanti harapannya teman-teman akan memahami persamaan ini ya, kinetika orde pertama ini. Oke, teman-teman nanti di semester berikutnya akan mempelajari persamaan ini lebih dalam. Cuma di sini kita mempelajari pengoperasiannya dulu ya, logaritma maupun eksponensial. Jika kadar awal 2 mg per mililiter, kadar awal ini berarti yang mana ini? Notasi yang mana, teman-teman? CO, Pak. C0 ya. C0-nya 2 mg per mililiter. Setelah 1 jam ini berarti apa? T ya. T-nya ya, waktunya 1 jam. Kadar obat menjadi 1,89 mg per mililiter. Ini yang mana? 1,89 ini? CT ya, CT-nya 1,89 mg per mililiter. Berapakah laju degradasi obat? K, yang ditanya adalah K. Bisa ya mengerjakan ini ya, teman-teman ya. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya, dioperasikan eksponensial ataupun logaritma. Jadi biasanya lebih mudah kalau dalam logaritma, di sini logaritma natural ya. Basisnya E, bilangan Euler. Ada yang ingin mencoba mengerjakan ini? Teman-teman, silakan. Silakan, ada yang ingin mencoba? Sudah ada yang ketemu? Jawabannya berapa? Pak, ini jamnya tidak perlu dirubah ke menit ya, Pak? Nah, tidak perlu, tetap jam saja nggak apa-apa. Sudah ketemu jawabannya, Mbak? 0,06 bukan? Berapa? 0,1,06. 1,06. Mungkin bisa dicoba, Mbak. Dicoret aja langsung di sini ya. Baik, apakah sudah, Mbak? Sebentar, Pak.
Mohon maaf Pak, apakah benar seperti ini? I pangkat. Tunggu boleh tak I pangkat. Ya jadinya berapa ketemunya Mbak hasilnya? Hasilnya len 1,06 sama dengan 0,06. 0,06 atau 0,05 sekian ya. Oke, Iya Pak. saya kira kelihatan nggak teman-teman ini? Atau perlu saya geser? Bentar. Oh, geser. Oke, jadi secara umum seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi kita masukkan saja nilai CT-nya berapa, C0-nya berapa, pangkat min K kali T. T-nya jangan hilang ya, teman-teman, nanti ya. Teman-teman sebaiknya nanti ketika mengerjakan soal seperti ini, satuan sebaiknya dituliskan ya, dari awal sampai akhir. Sehingga di akhir nanti kita bisa tahu satuannya apa ini. Satuannya apa Mbak ini? Tadi 0,06 tadi, 0,06 apa ini satuannya? Satuannya apa? Atau teman-teman yang lain, kira-kira satuannya apa ini? Karena ini satuannya dihilangkan di awal ini, jadi di akhir Miligram per mililiter. miligram per mililiter. Ini laju ya, laju itu biasanya satuannya ada per satuan waktu gitu kan ya, kecepatan gitu ya. Laju degradasinya berarti Konsentrasi persatuan waktu Pak. konsentrasi persatuan waktu. Ada yang lain? Jadi satuannya ini per satuan waktu ya, per jam. Jadi 0,06 per jam. Karena ini kinetika orde pertama ya. Maksudnya apa 0,06 per jam? Jadi turunnya atau degradasi obat itu 0,06 skala Len per jamnya. Jadi kalau dibuat grafiknya, sumbu X-nya itu adalah waktu, sumbu Y-nya adalah Len jumlah obat. Jadi turunnya 0,06 skala Len ya. Jadi nggak ada satuannya di sana, cuma skala Len dalam kurva tadi per jam. Bukan satuan konsentrasi per satuan waktu. Karena konsentrasi per satuan waktu misalnya 0,06 mg per mililiter per jam, ini nggak masuk ini. Ini dalam 1 jam kan dari 2 mg menjadi 1,89. Dalam 1 jam itu ya, per jamnya kan dia dari 2 mg per mililiter jadi 1,89 mg per mililiter. Jadi turunnya kan bukan 0,06 mg per mililiter. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Jadi satuannya turunnya tadi sekian skala Len konsentrasi per waktu, per jam misalnya di sini. Oke, karena waktunya sudah habis ya teman-teman, mungkin teman-teman ada kuliah berikutnya, takutnya terlambat, nanti kita akhiri dulu. Nanti kalau ada yang belum jelas, nanti kita diskusikan lagi di pertemuan berikutnya.